Makanya ketika Anda mengangkat tangan menghadap ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, di hati kita sudah komitmen, saya akan menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah saya list sebelum saya berangkat umrah. Makanya begitu angkat Bismillahi Allahu Akbar, ingat kesalahan sama Allah apa. Ya, Anda laki-laki, suami pada istri bagaimana, istri ke suami, ke keluarga, ke anak, ke teman-teman. Mungkin ini yang menghambat rezeki, ini yang menghambat silaturahim. Bismillah ya Allah, ya Allah saya pengen berubah, pengen lebih baik. Maka dari situ kemudian kita bertekad memulai dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik, ini intinya. Kalau mau ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu, perhatikan, lulus ini, maka dari sini sampai ke rukun yamani, itu potensi besar terkabul semua doa. Saya nggak main-main ya, saya mohon maaf ini. Ya, tenaga, biaya, keringat, macam-macam tuh mahal sekali. Jadi jangan sampai lelahnya tuh nggak dapat apa-apa. Saya nggak pengen itu. Kalau Anda pengennya cuma datang, berangkat, ya bisa dengan travel yang lain. Ya, dengan pembimbing yang lain. Saya datang bukan untuk membimbing sesuatu, tapi memastikan ibadahnya benar. Itu poinnya. Ya, saya tidak butuh dengan yang lain-lain. Saya menyayangi Anda semua, kita semua supaya benar ibadahnya. Itu poinnya. Ya, karena itu ketika berangkat, mulai tawaf, subhanallah. Ingat betul, kalimat subhanallah tidak diisyaratkan dalam Al-Quran, kecuali pokoknya menunjuk kepada segala sifat, sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misal, Al-Baqarah 116, wa qalu takhadallahu walada, subhana. Ada orang berkata Allah punya anak, gak sesuai dengan sifat Allah, subhanallah. Ada orang berkata gak mungkin Tuhanmu Muhammad menjalankan hambanya cuma sekejap balik lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa balik, gitu. Gak mungkin. Dulu kan gak ada pesawat, gak ada apa-apa. Maka turun ayat subhanalladzi asra. Tapi juga, maaf, yang kadang gak disadari, gak sesuai nih dengan keagungan Allah yang harusnya kita menyembah tepat waktu, memuliakan Allah, gitu kan? Kok dipanggil sholat telat, tapi kalau minta pengen banyak, zakat ditunda-tunda, dipadatin ke Ramadan, gitu kan? Macam-macam dan sebagainya. Maka ketika mengucapkan subhanallah, ingat apa hubungan kita yang kurang baik dengan Allah. Itu diistighfari. Makanya mengucap subhanallah, kalau benar subhanallah, itu air mata bisa mengalir tuh. Ya, ingat hubungan kita. Dan bayangkan kalau diwafatkan bagaimana, kan udah pakai pakaian ihram nih. Dia kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab labbaik ya wa sa'daik. Dan mungkin saya siap wafat ya Allah dengan pakaian ini. Ini kan sudah kafannya nih. Ya, kalau haji kan sudah ya, umrah kan gambaran kecil ya. Gitu. Jadi ketika kita sudah mengenakan ini, pakai subhanallah, bayangkan tadi. Yang kedua, walhamdulillah. Itu kan ungkapan syukur atas segala nikmat. Pertanyaannya, benar nggak disyukuri? Ya, maaf, singkat saja. Syukur itu artinya menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan di jalan yang telah Allah tetapkan. Misal, saya ingin syukuri nikmat mata nih. Maka caranya, gunakan mata ini untuk memandang yang Allah telah tetapkan. Yang nggak boleh dipandang, jangan pandang. Itu baru diri kita tuh. Belum pakaian, belum harta benda yang lain dan sebagainya. Anda kenakan pakaian, dari semua pakaian di lemari pakaian itu ada yang pernah disyukuri belum? Ada yang belum pernah disyukuri nggak? Jangan-jangan ada yang belum dipakai sholat, sementara Anda masih meminta untuk membeli pakaian yang baru. Ya kan? Coba kendaraan tuh yang dipakai-pakai itu, berapa kali dipakai ke masjid? Bandingkan dengan kondangan. Berapa kali dipakai ta'lim? Berapa kali dipakai untuk yang taat? Semua yang pernah kita kenakan. Dan hebatnya, di saat yang sama masih minta kepada Allah untuk ditambah. Sementara yang dititipkan belum dipakai untuk ibadah. Makanya dilatih dulu. Ya, kadang-kadang tuh bukan Allah nggak ngasih, tapi kamu sempurnakan dulu daripada hisab berat saat pulang. Makanya kita coba untuk minta sama Allah, dibimbing untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, aku syukuri nikmatmu, bimbing hamba, tunjukkan kepada hamba apa yang belum lengkap. Ketika disyukuri, maka muncullah jawaban, la in syakartum azidannakum. Kalau itu keluar, baru ditambah. Makanya ketika mengucapkan kalimat walhamdulillah, kita mencoba mensyukuri semua nikmat sekaligus bimbing ya Allah, apa yang belum tepat, yang dari nikmat engkau titipkan itu belum hamba gunakan dengan baik. Jelas ya? Anak-anak misalnya, coba cek dulu betapa banyak orang minta keturunan, tapi ketika dikasih kurang perhatian. Bisa terjadi begitu. Jangan selalu diartikan nikmat itu harta. Ya, keluarga itu nikmat terbesar. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurang macam-macam, sehingga anak cari perhatian di luar, anak nggak sholat, atau orang tuanya dan sebagainya. Itu syukuri dulu. Setelah itu, setelah merasakan nikmat itu, keluar rasa kita, keluar air mata kita, keluar pendalaman kita, baru kita merasakan keagungan Allah. Wallahu
akbar. Itu yang dimaksud subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kan kita merasa bahwa kita lemah. Saat itu kuat. Ketika pulang mungkin kan kita merasakan ada perubahan, pengaruh lagi, ada kelemahan lagi. Maka kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacakan itu, kalau bacaannya benar, biasanya nggak buru-buru. Baru subhanallah tuh udah kita merasakan. Alhamdulillah wala ilaha. Baru sampai Allahu akbar nggak sadar nyampe sini. Ya kan? Terkadang Allah itu Maha mengetahui, tidak harus menutup kalimatnya. Maryam belum minta, sudah dijawab doanya. Ya kan? Nabi Zakaria itu baru berdiri, belum selesai sholatnya, sudah turun jawaban. Terkadang yang belum kita mintakan Allah sudah tahu, belum kita mohonkan Allah sudah kabulkan. Sekalipun sampai sini kita baru sempurnakan kalimatnya. Maka ini yang dimaksudkan falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Nyampe ke sini ketika benar, ini yang disebut maqam Ibrahim. Maqam itu pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang positif. Maka Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah, pondasinya yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, ini pijakan kakinya pertamanya di situ, dipijak pertama kali. Saat berpijak itu beliau membawa batu, datanglah anak terkasihnya Ismail alaihissalam di sudut yang sebelah sana, bawa batu. Batu itu bahasa Arabnya hajar tadi kan, kalau disusun-susun jadi sekat hijar, kalau jadi ruangan bentuknya hujrah namanya. Maka anaknya datang, ya, beliau kemudian membantu, membawa. Nggak mungkin kan bapak kerja, anak datang pengen bantu, kalau nggak pernah ada kasih dari bapak ke anak. Makanya di Quran kenapa selalu bapak dengan anak, bapak dengan anak. Kenapa ibu nggak disebut? Karena ibu sudah biasa, lebih banyak dengan anak. Nah, Quran tuh memberi kesan, bapaknya yang sibuk di luar, jangan sampai juga nggak ada interaksi dengan anak. Ya, idealnya tuh ketika bapak kerja atau dialog, anak tuh ada rasa sayang, rasa kepemilikan. Ibrahim tuh kenapa disebut Ibrahim? Selain dalam bahasa pokoknya juga sang penyeberang, perantau, juga punya makna Abun Rahim, bapak yang penyayang. Maka sebagai orang tua tidak hanya ayah, mungkin juga ibu. Ketika sampai di sini kita ingin berdoa, rasakan suasana itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nyampe di sini silahkan bebas doa. Tapi saya sarankan doa pertama minta untuk keluarga, memperbaiki dan menguatkan hubungan di rumah. Bila yang berangkat suami dengan istri, minta kebaikan untuk ayah dulu, ibu dulu, ya, lalu suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Karena sunnahnya begitu. Dan saya harap jangan berhenti dulu di sana. Nanti ada waktunya. Ada waktunya, ya. Karena kita kan belum selesai, ini baru tawaf. Umrah harus sampai ke tahallul. Jangan berhenti di situ. Saya sarankan pertama sudah selesai sini, baca doa, silahkan berputar aja, jangan berhenti. Kemudian sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani yang sebelah sana, sebelum Hajar Aswad. Yang pokok yang di sini, sudut ini. Ya. Sana ya. Jadi yang di sini nanti Hajar Aswad, sana yang lingkar ke Hijr Ismail, nanti ada Rukun Syamali, Syam dengan Iraqi, kemudian masuk ke Rukun Yamani. Begitu sampai Rukun Yamani, langsung berubah doanya menjadi apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Bapak mungkin berdoa, ya Allah, ayah saya berikan begini-begini. Kata Allah, ada yang enggak sesuai untuk akhiratnya. Maka dirubah oleh Allah untuk dunia akhiratnya. Kalau bapak ibu punya anak, anaknya sakit, kata dokter harus jeruk aja, jangan yang lain. Maka anak itu merengek minta apel. Apakah bapak kasih apel? Kata dokter kurang bagus, yang bagus jeruk kan? Maka Anda katakan ini jeruk rasa apel, gitu kan? Pada anak ya. Kadang-kadang doa itu begini, kita meminta kalau bagus dunia akhirat dikasih, tapi kalau ada tempo nanti Allah tangguhkan sampai kita siap menerima. Seperti anak 5 tahun minta dibelikan motor, kita sanggup tapi anak belum punya kemampuan. Tapi ada yang kadang begini sifatnya, minta A dikasih B, karena Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas? Oke. Itu dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Itu berlangsung 7 kali. Paham? 3 putaran pertama lakukan dengan cepat. Ya, ini nggak ada masalah sambil jalan cepat. Jadi begitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, jalan cepat aja. Gak usah berlari ya, Ibu ya. Kalau laki-laki memang sunnahnya agak sedikit lari kecil gitu ya. Nah, tapi kalau padat di ini aja jalan cepat begini. Jelas ya? Nanti saya biasanya akan bolak-balik. Ya. Biasanya saya paling lama tuh menyelesaikan itu. Karena nanti jalan, nah nanti yang agak lambat saya ingatkan lagi ya ke belakang, nanti saya atur tuh.
Kalau saya mundur, biasanya sudah ada di depan yang saya tugaskan. Ya, supaya jalan di pokok ini. Nanti ikutin aja jalurnya. Ikutin jalurnya. Nah, jangan terlalu mendekat ke sini. Nanti rumusnya udah pas itu. Pokoknya putaran 3 dan 5 itu udah ada dekat sini. Ya, jangan mepet tuh ke dalam. Nanti kalau ingin sedikit misalnya yang menyentuh ke rukun yamani, ya, nanti biasanya di putaran yang kelima itu udah dekat tuh. 3 ke 5 tuh udah nempel sini. Ya, rumusnya kalau mau paling gampang, nanti 1, 2 nggak apa-apa ke arah dekat sini, tapi jangan berhenti. Terus, kalau ada dapat yang longgar, langsung ambil space longgar. Kalau sudah masuk ke 6, segera melebar keluar. Jangan di sekitaran dekat sini, melebar keluar. Walaupun putarannya agak jauh, tapi lebih cepat keluar. Jelas ya? Jadi 1 ikutin dulu, 2 ikutin, 3 sudah agak ke tengah, sudah mulai di sini tuh. Gak apa-apa ikutin. 4, 5 kalau mau berhenti di rukun yamani untuk megang dan berhenti, boleh. Biasanya nanti saya akan kelompokin tuh, Pak berhenti, doa sini, yang lain jalan. Ya, nanti selanjutnya Bapak Ibu jalan, putar lagi, saya tunggu lagi yang lain, doa sini, yang lain jalan. Nanti ada doa yang kita mohonkan ketika umrah, ada yang tidak perlu saat umrah. Nanti setelah selesai umrah, kita bisa masuk lagi, walaupun sekarang aturannya mesti pakai ihram. Ya, untuk saat ini karena memang ada terbatas gitu. Nanti kita tunjukkan spotnya, jangan khawatir.